Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan aku kesulitan mencukupi kebutuhanku." Lalu Rasulullah memberikan sebuah amalan pembuka rezeki yang harus diamalkan di waktu antara sholat qobliyah subuh dan sholat subuh. Laki-laki tersebut istiqomah mengamalkannya. Akhirnya laki-laki tersebut diberi kecukupan rezeki dan kaya raya banyak harta. Apakah amalan yang diberikan Rasulullah kepada laki-laki tersebut sehingga dia diberi kecukupan rezeki dan kekayaan? Simaklah hingga akhir video ini untuk mengetahuinya. Semoga Allah menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah. Amalan ini dianjurkan dibaca di rentang waktu antara setelah azan subuh dan pelaksanaan sholat subuh. Amalan ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Mereka membahasnya di dalam kitab-kitab karya mereka. Di antaranya Imam Al-Ghazali menyebutkan riwayat tentang amalan ini di dalam kitab Ihya-nya. Kemudian Sayyid Abu Bakar Syatto juga menyebutkannya dalam kitab Hasyiyah Iyanatut Thalibin, dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj juga menyebutkan riwayat tentang amalan ini. Insya Allah kita akan mempelajarinya lebih lanjut, maka pastikan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini hingga menit terakhir agar tidak terlewatkan cara mengamalkan amalan ini. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan semua hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Ihya Ulumiddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah riwayat hadis yang bersumber dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar tentang sebuah kisah seorang laki-laki yang mengamalkan amalan dari Rasulullah, yang setelah mengamalkannya dengan istiqomah, laki-laki tersebut dianugerahi kekayaan dan kecukupan rezeki. Dia datang menemui Rasulullah untuk mengadukan kesusahan hidupnya dan kesulitannya dalam urusan rezeki. Laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, dunia telah berpaling dariku dan aku kesulitan mencukupi kebutuhanku." Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengamalkan sholawat malaikat dan tasbih segenap makhluk, yang sebab dengan adanya dia, malaikat dan segenap makhluk dianugerahkan kecukupan rezeki?" Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bacalah sebanyak 100 kali kalimat berikut ini pada waktu antara terbit fajar dan sholat subuh, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah."
niscaya dunia akan datang kepadamu, akan tunduk kepadamu, dan Allah menciptakan satu malaikat dari setiap bacaan yang engkau baca yang akan bertasbih kepada Allah yang pahalanya istimewa untukmu hingga hari kiamat. Laki-laki tersebut kemudian mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu membaca 100 kali sebelum sholat subuh bacaan zikir ini, bacaan tasbih ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Setelah berlalu beberapa waktu, laki-laki tersebut telah berubah, diberi kecukupan rezeki, bahkan sampai bingung menyimpan kekayaannya. Nah, amalan yang serupa disebutkan Sayyid Abu Bakar Syato di dalam kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin. Beliau menyebutkannya sebagai berikut: para ulama ahli ma'rifah berkata bahwa ada dua bacaan zikir yang telah terbukti sangat ampuh untuk kelancaran rezeki lahir dan batin. Dua bacaan zikir tersebut adalah: pertama, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca setiap hari sebanyak 100 kali. Dan yang kedua, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, juga dibaca setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, dua amalan zikir ini diamalkan atau dibaca sebanyak masing-masing 100 kali di waktu setelah menunaikan sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Kalau tidak sempat, maka bacalah setelah sholat subuh hingga sebelum matahari terbit. Jika tak sempat juga, maka bacalah saat masuk waktu zuhur. Singkatnya, kalau bisa jangan sampai setiap orang melewati hari-harinya tanpa mengamalkan dua bacaan zikir ini. Jadi bagi kita-kita yang sedang kesulitan rezeki, bolehlah mengamalkan amalan ini. Pastikan istiqomah setiap hari mengamalkannya jika ingin mendapatkan hasil sesuai harapan. Dan jangan berhenti mengamalkan sebelum nyata hasilnya. Harus yakin dan tetap sabar menunggu keajaiban hasil dari amalan ini. Jika berhenti mengamalkan setelah mengamalkannya dalam waktu yang lama namun belum nampak hasilnya, maka saat berhenti itu sesungguhnya telah dekat waktunya mendapatkan hasil dari amalan tersebut. Karena itu bersabar dan yakinlah akan amalan ini jika ingin mendapatkan keutamaan. Nah, saat azan subuh telah berkumandang, segeralah bersiap-siap lalu menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum menunaikan sholat fardu subuh, tetaplah tidak beranjak dari tempat sholat, lalu bacalah 100 kali zikir ini: la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setelah selesai, lanjutkan dengan membaca 100 kali bacaan tasbih dan istighfar ini: subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah,
Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Mudah-mudahan dengan istiqomah mengamalkan dua amalan ini, Allah memudahkan kita dalam urusan rezeki kita dan kelak menyelamatkan kita dari siksa kubur dan neraka. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.